Halo teman-teman dan putar semuanya, perkenalkan nama saya Melina Putri dengan NIM 0567780034. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pengembangan aplikasi Sita UT berbasis Vue.js. Pada tugas ini saya menerapkan konsep Vue Component, Vue Template, data binding, conditional rendering, template property, watcher, event heavily, pengolahan data JSON. Soalnya aplikasi ini terdiri dari 3 halaman utama, yaitu informasi bahan ajar, tracking delivery order, dan pemesanan bahan ajar. Nah, pada struktur folder, pada tugas ini saya menggunakan subfolder yang dipisahkan berdasarkan fungsi masing-masing file agar mudah dikelola. Folder data digunakan untuk menyimpan file JSON, folder komponen digunakan untuk menyimpan Vue komponen, dan folder sample digunakan untuk menyimpan data HTML masing-masing komponen. Folder service ini digunakan untuk mengambil data JSON menggunakan Vue API, sedangkan file apps.js ini berfungsi sebagai root Vue instance yang mengatur seluruh komponen aplikasi. Kita coba buka untuk data bahan ajar JSON-nya. File ini berfungsi sebagai sumber data dummy aplikasi. Di dalam file ini terdapat data stok bahan ajar, kemudian data kategori mata kuliah, data UPPJJ, data paket bahan ajar, dan data delivery order. Data tersebut akan dibaca oleh aplikasi menggunakan Vue API dan ditampilkan melalui Vue Component. Dengan pendekatan ini, aplikasi tidak menggunakan database, tetapi tetap dapat mensimulasikan proses pengolahan data secara bertahap atau lengkap. Untuk app.js ini seperti ini. File app.js ini merupakan root Vue instance. Hal ini bertugas menginisialisasi aplikasi Vue, menentukan halaman aktif, menyimpan state global aplikasi, menghubungkan seluruh komponen. Melalui file ini, pengguna dapat berpindah antara halaman informasi bahan ajar, tracking delivery order, dan pemesanan bahan ajar. Pada stok table.js ini, komponen ini digunakan untuk menampilkan daftar stok bahan ajar. Pada komponen ini saya menggunakan for item in filter item. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh data stok secara otomatis ke dalam tabel dan seperti ini. Teks itu digunakan untuk menampilkan kode mata kuliah. Misalkan contohnya di bagian ini, item kode ini. Kemudian untuk view modelnya itu saya gunakan pada filter JJ, terus nih PJJ, kemudian file filter kategori dan form tambahan data. Oke, sehingga data input langsung terhubung dengan data view. Selanjutnya itu status batch ini. Komponen ini digunakan untuk menampilkan status stok bahan ajar menggunakan conditional rendering. If untuk status kosong, sini if itu 0. Terus kemudian untuk status menipis di sini, dan untuk status aman ini di sini. Status ditampilkan dengan warna berbeda agar lebih mudah dikenali pengguna. Jika hijau artinya aman, jika orange artinya menipis, dan jika merah artinya stok kosong. Untuk tracking DO, komponen ini digunakan untuk melakukan tracking pengiriman bahan ajar. Pengguna dapat mencari nomor DO, mencari berdasarkan NIM, menambahkan delivery order baru, melihat status pengiriman. Oke. Pada komponen tracking DO ini saya menggunakan template property, yaitu ada hasil atau set DO agar sistem memantau perubahan pencarian. Kemudian ada select paket atau paket terpilih, ini untuk mengambil data paket yang dipilih pengguna. Kemudian ada nomor DO baru, misalnya untuk menghasilkan nomor DO secara otomatis. Untuk watcher saya menggunakan untuk bagian paket terpilih untuk mengambil data paket yang dipilih pengguna. Kemudian set DO ini juga agar sistem memantau perubahan pencarian. Oke, selanjutnya untuk komponen pemesanan bahan ajar. Oke. Komponen ini digunakan untuk melakukan pemesanan bahan ajar. Pengguna mengisi NIM, nama paket bahan ajar, dan jumlah pesanan. Setelah paket terpilih, data isi paket tampil otomatis, harga paket tampil otomatis, total pembayaran dihitung otomatis. Data binding ini, pada kali ini saya menggunakan Vue model untuk menghubungkan seluruh inform dengan data Vue sehingga setiap perubahan input langsung tersimpan pada state aplikasi. Selanjutnya itu ada app model. Komponen ini digunakan untuk menampilkan dialog informasi, contohnya itu konfirmasi hapus data stok, konfirmasi pemesanan, konfirmasi penyimpanan data. Tujuannya agar pengguna tidak melakukan tindakan secara tidak sengaja. Terus API JS ini digunakan untuk mengambil data dari file JSON
menggunakan fetch. Menggunakan fetch ini, dengan cara ini seluruh komponen dapat menggunakan data yang sama tanpa perlu menuliskan data berulang lagi. Oke. Coba kita demonstrasi aplikasinya terlebih dahulu. Di sini terdapat halaman login. Kita masukkan email dan passwordnya. Nah, di sini dashboardnya sudah muncul, ada 3 halaman. Stok bahan ajar, tracking, dan pemesanan. Pada halaman stok bahan ajar ini, pada halaman ini ditampilkan daftar stok bahan ajar. Di terlihat tersedia ini menampilkan data stok. Tuh, data stok di sini. Filter berdasarkan UTJJ, filter kategori mata kuliah, kemudian sorting judul, sorting stok, sorting harga, tambah data, edit data, dan hapus data. Status stok ditampilkan menggunakan komponen status batch tadi. Oke, misalkan ini kita mau, di sini ada filter nama daerahnya sesuai PJJ, misalkan kita pilih Jakarta. Kemudian ada filter kategori, urutnya ini mau urutan A sampai Z atau kebalikannya Z ke A. Kemudian ada stok rendah, stok tinggi, harga termurah. Nah, ini untuk artinya tuh quantity itu statusnya aman, dari bawah dari aman. Nah, kalau ini stok kosong, nih gampang kan teman-teman. Tuh, kita cari Jakarta, dia ada keluar. Kalau kita pilih yang stok kosong, itu dianggap tidak ada, ini nggak bisa. Misalkan lagi Makassar. Nah, ada juga ya teman-teman ya. Kemudian sini kalau kita mau kita mau edit misalkan, kita akan edit. So, berubah di sini statusnya kosong untuk MK dan Dissertasi Sosiologi. Maka di sini ada MK-nya. Misalkan ini, kemudian tracking. Ini ya teman-teman ya, kita kan shortcut input tuh. Shortcut input dia muncul, ABC. Kemudian di sini juga kita bisa menghapus. Oke. Selanjutnya untuk ke halaman tracking DO. Pada halaman ini Bunda dapat melakukan pencarian nomor DO, melakukan pencarian NIM, menambahkan delivery order baru. Ketika paket dipilih, detail paket muncul otomatis, harga paket muncul otomatis. Riwayat perjalanan pengiriman juga dapat ditampilkan untuk memantau proses distribusi bahan ajar. Misalkan kita coba saja ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kita coba, misalkan kita ini, kemudian kita coba input. Sudah terinput. Nah, di sini kalau kita mau di sini statusnya dari order berhasil dibuat. Kalau misalkan coba pencarian jelantang, jika kita coba juga mencari ini, kita mencari misalkan di sini aku mau tambah status progress.
diterima mahasiswa. Nih, status berubah yang tadinya DO dibuat, dia langsung diterima oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya ini proses perjalanan bisa tambahkan nanti. Untuk dihapus, selanjutnya kita ke halaman pemesanan. Bisa. Oke, pada hari ini Bunda dapat melakukan pemesanan bahan ajar, makanya itu kita mengisi identitas mahasiswa terlebih dahulu. Terus namanya, beli paket bahan ajarnya. Sistem akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan yang kita pilih, teman-teman. Nih, kita tampil ya. Yang kita input tadi. Oke. Dari aplikasi yang telah dibuat, saya telah menerapkan seluruh konsep yang diminta pada tugas praktik. Ya, sudah ada view component, view template, view for, view model, view if, view show, compute property, method, watcher, even handle API pengolahan data JSON, sehingga aplikasi dapat berjalan secara interaktif meskipun belum menggunakan backend ataupun database. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.